Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Febiane, NIM 3118002, kelas 4A Farmasi. Di sini saya akan memaparkan mengenai analisis bahan pengawet pada makanan. Menurut Permenkes nomor 722 tahun 1988, bahan tambahan pangan adalah bahan yang mencegah atau menghambat fermentasi, pengemasan, atau peruraian lain terhadap pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Pengawet adalah bahan tambahan makanan yang dapat mencegah atau menghambat peruraian terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Bahan tambahan makanan ini ditambahkan ke dalam makanan yang mudah rusak atau makanan yang disukai sebagai medium tumbuhnya bakteri atau jamur. Apabila pemakaian bahan pengawet dan dosisnya tidak diatur dan diawasi, kemungkinan besar akan menimbulkan kerugian bagi pemakainya, baik yang bersifat langsung, misalnya keracunan, ataupun yang bersifat tidak langsung, misalnya apabila bahan pengawet yang digunakan bersifat karsinogenik. Adapun tujuan penambahan pengawet pada makanan, yang pertama, menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk pada pangan, baik yang bersifat patogen maupun yang tidak patogen. 2. Memperpanjang umur simpan pangan. 3. Tidak menurunkan kualitas gizi, warna, cita rasa, dan bau bahan pangan yang diawetkan. 4. Tidak untuk menyembunyikan keadaan pangan yang berkualitas rendah. 5. Tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang salah atau yang tidak memenuhi persyaratan. 6. Tidak digunakan untuk menyembunyikan kerusakan bahan pangan. Sehingga terdapat syarat bahan pengawet. Yang pertama, harus bekerja menghambat dan mematikan mikroorganisme, tidak boleh merangsang rasa dan bau, stabil secara fisika dan kimia, dapat bekerja lama, tidak boleh mengurangi khasiat makanan, mudah dilarutkan, cukup aman dalam dosis pemakaian, aktivitasnya tidak menghambat enzim pencernaan, bersifat efektif dalam jumlah kecil, dan tidak boleh terurai dalam tubuh menjadi zat-zat yang lebih toksik daripada bahan pengawet murni. Perlakuan pengawetan yang pertama dengan suhu tinggi seperti perebusan dan pasteurisasi. Kedua, penurunan kadar air seperti penambahan gula, penambahan garam, dan pengeringan. 3. Suhu rendah seperti pendinginan dan pembekuan. 4. Penambahan bahan pengawet terdiri dari bahan pengawet alami dan bahan pengawet buatan. 5. Fermentasi. 6. Pengatur tekanan udara. Klasifikasi pengawet. Yang pertama, pengawet alami seperti gula, garam, lengkuas, bawang putih, karagenan, buah picung, biji kepayang, gambir, dan sitosan. Pengawet sintesis seperti natrium propionat, natrium benzoat, asam sitrat, asam tartat, dan natrium nitrat, formalin, boraks. Jenis pengawet yang diizinkan menurut Peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019 terdiri dari 11 jenis. Pertama, asam sorbat dan garamnya. 2. Asam benzoat dan garamnya. 3. Etil parahidroksibenzoat. 4. Metil parahidroksibenzoat. 5. Sulfit. 6. Nisin. 7. Natamisin. 8. Nitrit. 9. Nitrat. 10. Asam propionat. 11. Lisozim hidroksida. Adapun jenis pengawet yang dilarang, yang pertama formalin. Menurut Permenkes nomor 722 tahun 1988 dan nomor 1168 tahun 1999 telah menetapkan bahwa formalin merupakan bahan pengawet yang dilarang untuk bahan makanan dan olahannya. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa formalin atau formaldehid dapat menyebabkan dampak akut seperti iritasi dan kronik sebagai karsinogen. Lalu yang kedua ada borak. Borak dilarang karena akan menyebabkan badan terasa tidak enak atau malaise, mual, nyeri hebat pada perut bagian atas, diare, lemah, mengantuk, demam, dan sakit kepala, kerusakan ginjal, kegagalan sistem sirkulasi akut, dan bahkan kematian. Jika terkena kulit akan menimbulkan iritasi, jika tertelan akan menimbulkan kerusakan pada usus, otak, atau ginjal. Jika sering digunakan akan tertimbun dalam otak, hati, dan jaringan lemak. Selanjutnya, analisis bahan pengawet yang diizinkan seperti natrium nitrit. Natrium nitrit ini umumnya digunakan dalam produk olahan daging karena dapat menstabilkan warna merah daging dan menghambat kebusukan. Menurut BPOM nomor 36 tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pengawet, batas maksimum penggunaan kalium nitrit atau natrium nitrit pada produk-produk olahan daging, daging unggas, dan daging hewan buruan dalam bentuk utuh atau potongan yaitu 30 mg per kilogram.
Selanjutnya, analisis kualitatif dari natrium nitrit. Yang pertama dengan perisulfat. 2 tetes larutan sampel direaksikan dengan perisulfat, lalu teteskan asam sulfat melalui dinding tabung reaksi. Amati perubahan yang terjadi. Terbentuk cincin coklat pada perbatasan antara dua cairan sampel menunjukkan positif nitrit. Selanjutnya dengan barium klorida. 2 tetes larutan sampel direaksikan dengan 2 tetes larutan barium klorida, lalu amati perubahan yang terjadi. Jika tidak terbentuk endapan, maka menunjukkan positif nitrit. Selanjutnya yang ketiga yaitu dengan perak nitrat. 2 tetes larutan sampel direaksikan dengan 2 tetes larutan perak nitrat 0,1 normalitas, lalu amati perubahan yang terjadi. Jika terbentuk endapan putih, maka menunjukkan positif nitrit. Lalu yang keempat dengan kalium iodida. 2 tetes larutan sampel direaksikan dengan 2 tetes larutan kalium iodida 0,1 normalitas, kemudian diasamkan dengan asam asetat atau asam sulfat encer yang dapat diidentifikasi dari warna biru yang dihasilkan dengan larutan amilum jagung menunjukkan positif nitrit. Adapun analisis kuantitatif dari natrium nitrit ini, yang pertama pembuatan larutan bereaksi Gris. Larutan 1 disiapkan dengan melarutkan 1 gram asam sulfanilat dalam 100 ml asam asetat 30% volum per volum. Larutan 2 disiapkan dengan mendidihkan 0,3 gram natrietilen diamonium dalam 70 ml aquades sampai larut dan menuangkannya dalam keadaan panas ke dalam 30 ml asam asetat glasial. Kemudian larutan 1 dan larutan 2 dicampurkan dengan perbandingan 1:1 dengan volume akhir 100 ml dalam wadah botol berwarna coklat. Yang kedua yaitu penentuan panjang gelombang. Larutan baku natrium nitrit dengan konsentrasi 1 ppm diambil 10 ml dan ditambah 2 ml per reaksi Gris, kemudian dibaca absorbansinya pada panjang gelombang 400 sampai dengan 800 nanometer, lalu diperoleh panjang gelombang yang memberikan absorbansi maksimum. Selanjutnya, penetapan kadar natrium nitrit ini dengan cara sebanyak 5 gram sampel ditimbang secara sesama dan dihaluskan, lalu dimasukkan dalam labu takar 50 ml. Sampel selanjutnya ditambahkan dengan aquades yang telah dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius hingga tanda batas, lalu dikocok beberapa saat dan disaring. Sebanyak 5 ml larutan hasil penyaringan di pipet lalu dimasukkan ke dalam labu takar 10 ml. Diencerkan dengan aquades sampai tanda batas dan ditambahkan 2 ml per reaksi Gris. Larutan dibiarkan selama operating time dan dibaca absorbansinya pada panjang gelombang maksimum. Adapun analisis pengawet yang tidak diizinkan seperti formalin. Formalin adalah senyawa formaldehid dalam air dengan konsentrasi rata-rata 37% dan metanol 15% dan sisanya adalah air. Konsumsi formalin pada dosis sangat tinggi dapat mengakibatkan konvulsi atau kejang-kejang, hematuri atau kencing darah, dan hematomesis atau muntah darah yang berakhir dengan kematian. Injeksi formalin dengan dosis 100 gram dapat mengakibatkan kematian dalam jangka waktu 3 jam. Analisis kualitatif pada formalin yaitu dengan penambahan reaksi kimia seperti kalium permanganat. Adanya formalin ditandai dengan hilangnya warna pink dari kalium permanganat. Lalu analisis kuantitatifnya menggunakan metode NIOSH, sampel sebanyak 3 gram, kemudian menambahkan hidrogen peroksida 25 ml dan NaOH atau natrium hidroksida 0,1 normalitas sebanyak 50 ml. Selanjutnya dipanaskan selama 30 menit, kemudian dilakukan penambahan 1 tetes metal jingga, lalu dititrasi menggunakan HCl. Ini merupakan jurnal yang dijadikan acuan dalam analisis kandungan zat pengawet formalin atau pengawet yang dilarang dengan judul analisis kandungan zat pengawet formalin pada terasi yang diperdagangkan di pasar tradisional Kota Kediri. Hasil penelitian yang diperoleh dari jurnal tersebut yaitu sampel yang diperoleh dari 8 pasar tradisional Kota Kediri ternyata 100% semuanya mengandung formalin. Menurut Wardani 2006 bahwa adanya formalin atau tidak dalam makanan bisa dengan tes kalium permanganat dengan melarutkan serbuk kalium permanganat di air hingga berwarna pink atau merah jambu. Perubahan warna pada larutan dari warna merah jambu pudar maka menunjukkan sampel tersebut mengandung formalin.
Hasil analisis kuantitatif laboratorium memberikan informasi bahwa rata-rata sampel memiliki kadar formalin lebih dari 100 ppm. Menurut International Program on Chemical Safety atau IPCS, lembaga khusus dari 3 organisasi di PBB yaitu ILO atau International Labour Organization, UNEP atau United Nations Environment Program, serta WHO yang mengkhususkan pada keselamatan penggunaan bahan kimiawi. Secara umum, ambang batas aman di dalam tubuh adalah 1 mg per liter, sementara formalin yang boleh masuk ke dalam tubuh dalam bentuk makanan untuk orang dewasa adalah 1,5 mg hingga 14 mg per hari. Namun, penggunaan formalin dalam makanan ini dilarang karena dapat menimbulkan efek bagi kesehatan. Kesimpulannya yaitu, pengawet adalah bahan yang dapat mencegah atau menghambat fermentasi, pengemasan, atau penguraian lain terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Bahan pengawet alami adalah bahan tambahan makanan yang tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Contohnya yaitu garam, gula, karagenan, buah picung, biji kepayang, gambir, dan sitosan. Bahan pengawet sintesis adalah bahan tambahan hasil sintesis dari bahan-bahan kimia yang bermanfaat agar bahan-bahan yang ada di sekitar kita bisa lebih aman dan tahan lama awet sehingga bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Contohnya sodium benzoat, natrium sorbat, kalium nitrit, dan lain-lainnya. Lalu, dalam penggunaan pengawet ini terdapat dampak positif maupun dampak negatif. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf masih terdapat banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.